Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Mumtazah, NIM 24 dari kelas Tadris Biologi A semester 3. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai toharoh. Teman-teman pastinya sudah tahu apa sih itu toharoh. Pasti di pikiran kita selalu mengingat toharoh itu pasti berhubungan dengan ibadah. Betul sekali. Kenapa saya katakan betul sekali? Toharoh itu memang berhubungan dengan ibadah. Toharoh itu menduduki masalah penting dalam Islam. Boleh dikatakan bahwa tanpa adanya toharoh, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diterima. Sebab apa? Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan toharoh secara mutlak. Tanpa toharoh, ibadah tidak sah. Bila ibadah tidak sah, maka tidak akan diterima oleh Allah. Kalau tidak diterima oleh Allah, maka konsekuensinya adalah kesia-siaan. Pada hadis juga riwayat Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi, Al-Baihaqi dan Ad-Darqutni, miftahus sholatit tuhur, kunci sholat adalah suci. Jadi dari hadis tersebut bisa kita pahami bahwa sholat seseorang dianggap sah adalah ketika memenuhi syarat, dan syaratnya sholat diterima adalah dengan menjalankan toharoh. Ya, selanjutnya setelah kita mengetahui hubungan toharoh dengan ibadah, pentingnya toharoh bagi ibadah, sekarang kita akan mengetahui apa sih itu makna definisi dari toharoh sendiri. Toharoh itu berarti bersuci. Dalam beberapa kitab fikih seperti kitab fikih Al-Islami wa Adillatuhu karya Wahb Az-Zuhaili, bahwa toharoh secara bahasa itu artinya bersuci. Sedangkan menurut syara ialah suci dari hadas dan najis. Jadi toharoh atau bersuci itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah suci dari hadas. Yang kedua adalah suci dari najis. Yang pertama, suci dari hadas. Apa sih yang dimaksud dari suci dari hadas? Yang dimaksud dari suci dari hadas itu ialah yang berlaku pada badan dengan mengerjakan wudu, mandi, dan tayamum. Yang kedua, suci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian kita. Selanjutnya ada macam-macam air. Ditilik dari segi hukumnya, air itu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada air suci dan mensucikan. Yang kedua ada air suci dan dapat mensucikan tapi makruh digunakan. Yang ketiga ada air suci tapi tidak mensucikan. Dan yang terakhir ada air mutanajis. Yang pertama, air suci dan mensucikan ialah air mutlak, artinya air yang masih murni dan dapat digunakan untuk bersuci dan tidak makruh memakainya jauh dari adanya qaid atau ikatan yang tetap. Yang kedua ada air suci dan dapat mensucikan tapi makruh digunakan, yaitu air apa? Yaitu air musyamas. Air musyamas itu apa sih? Air musyamas itu air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas, atau bisa kita pahami ditempatkan selain emas dan perak. Jadi kita dilarang menggunakan air musyamas atau air yang dipanaskan dengan matahari, karena itu berbahaya kepada kulit kita ya. Pokoknya Islam itu melarang kita itu bukan karena apa-apa, tapi karena untuk kebaikan kita sendiri. Larangan menggunakan air musyamas tersebut juga ada faedahnya atau ada manfaatnya, karena memang menggunakan wudu atau bersuci menggunakan air musyamas itu dapat mengakibatkan penyakit baros pada kulit kita. Yang ketiga yaitu air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air mustakmal. Apa sih itu air mustakmal? Air mustakmal itu telah digunakan untuk bersuci sebelumnya, untuk menghilangkan hadas dan najis tapi tidak berubah rupa, rasa dan baunya. Jadi seperti saya berwudu dengan menggunakan air yang ada di gentong dengan pancuran itu. Nah, sebelumnya itu sudah saya gunakan, tapi sebelumnya air yang ada di gentong itu telah digunakan kakak saya untuk bersuci. Walaupun tidak berubah warnanya, rasa dan baunya tidak berubah, tetapi air itu bekas habis buat mensucikan kakak saya. Itu berarti air mustakmal itu air suci tetapi tidak mensucikan dalam bersuci. Yang terakhir adalah air mutanajis. Air mutanajis yaitu air yang terkena najis atau kemasukan najis, sedang jumlahnya kurang dari 2 kulah. Maka air semacam ini tidak suci dan mensucikan. Tetapi bila jumlahnya lebih dari 2 kulah dan tidak berubah sifatnya, maka air itu sah untuk bersuci. 2 kulah itu sama dengan 500 kati atau 10 blek. Itu dalam hitungan Irak. Ada yang mengatakan juga 2 kulah itu sama dengan 216 liter. Ada cara-cara toharoh. Ada berbagai cara dalam bersuci, yaitu dengan air seperti berwudu dan mandi junub atau mandi wajib. Ada juga bersuci dengan menggunakan debu
atau tanah, yaitu dengan bertayamum, dan juga bisa menggunakan air, tanah, batu, dan kayu. Kayu dalam hal ini tisu atau kertas yang masuk dalam kategori kayu, yaitu dengan beristinja. Cara-cara toharoh dengan berbagai pembagian najis. Menurut pembagian najis, yang pertama yaitu najis mukhafafah. Apa sih itu najis mukhafafah? Najis mukhafafah itu adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Bagaimana sih cara mensucikan najis ini? Cara mensucikannya yaitu cukup diperciki air pada tempat yang terkena najis. Yang kedua, ada najis mutawasitoh atau najis sedang. Apa sih najis mutawasitoh itu? Yaitu segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang, seperti air mati, barang cair yang memabukkan, susu hewan yang tidak halal dimakan, bangkai, dan lain-lain. Sedangkan pada najis mutawasitoh ini, najis ini dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Yang pertama, najis ainiyah itu najis yang berwujud. Yang kedua ada najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak kelihatan bendanya, seperti bekas kencing atau arak yang sudah kering dan sebagainya. Bagaimana sih cara mensucikan najis mutawasitoh ini? Cara mensucikannya yaitu dapat dibasuh dengan cara dibasuh 1 kali asal sifat-sifat najisnya itu hilang. Maksudnya sifat-sifat najisnya itu hilang yaitu bau, rasa, dan sifatnya itu sudah hilang. Akan lebih baik lagi apabila dibasuh dengan 3 kali siraman. Apabila terkena najis hukmiyah, cukup dengan mengalirkan air saja pada najis tersebut. Dan yang terakhir ada najis muwaladoh, yaitu najis berat. Najis apa sih itu najis muwaladoh? Dimana kita yaitu najis terkena anjing, jilatan anjing atau babi dan keturunannya. Bagaimana sih cara mensucikannya? Cara mensucikannya yaitu kita membasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Selanjutnya yang pertama adalah wudhu. Apa sih itu wudhu? Wudhu menurut bahasa berarti bersih dan indah, sedang menurut syara artinya membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Yang pertama, syarat-syarat wudhu. Apa sih syaratnya kita melakukan wudhu? Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah tidak berhadas besar. Dan yang ketiga dengan air suci dan mensucikan, air mutlak yang seperti saya terangkan sebelumnya ya. Yang keempat yaitu tamyiz. Apa sih itu tamyiz? Tamyiz itu keadaan seseorang ketika dia itu dapat membedakan atau dapat memilih mana yang baik dan bermanfaat bagi dirinya, mana yang buruk dan merugikan bagi dirinya. Itu yang dinamakan tamyiz. Yang kelima yaitu mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Yang keenam, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Yang kedua, fardu atau rukunnya wudhu. Yang pertama adalah niat. Niat biasanya kita lakukan ketika membasuh muka. Niat kita ucapkan tidak perlu kita ucapkan di lisan, tapi kita ucapkan di dalam hati kita ketika kita membasuh muka. Yang kedua adalah membasuh seluruh muka, mulai dari tumbuhnya rambut, kepala hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. Jadi biasanya wanita kalau wudhu itu pasti wanita kan ada rambut yang panjang di sekitar depan telinga sini. Bagi wanita itu biasanya kita harus ikutkan ke basuh. Jadi yang ke basuh itu dari mulai tumbuhnya rambut atas sampai hingga bawah dagu, dari telinga kanan hingga telinga kiri. Jadi rambut yang ada di telinga kanan, telinga kiri sedikit di sini yang panjang itu harus kita ikutkan membasuh. Yang ketiga yaitu membasuh tangan kanan dan kiri sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian rambut kepala. Dan yang kelima, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam yaitu tertib atau berturut-turut.
Selanjutnya yaitu sunnah-sunnah wudhu. Kalau kita sudah mengerti apa itu artinya wudhu, rukunnya wudhu, alangkah baiknya kita melakukan sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama yaitu membaca basmalah pada permulaan wudhu. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, meratakan di dalam mengusap kepala. Jadi tadi fardunya wudhu mengusap sebagian kepala, tetapi sunnahnya wudhu itu kita meratakan seluruh kepala kita. Mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Selanjutnya mengusap bagian kedua telinga luar dan dalam. Selanjutnya memasukkan air ke dalam sela-sela rambut jenggot. Itu bagi laki-laki yang memiliki jenggot. Dalam berwudu sunnahnya itu memasukkan air ke dalam sela-sela rambut jenggot. Selanjutnya memasukkan air pada sela-sela jari kedua tangan dan kaki. Jadi sebelum kita berwudu biasanya kita menyela-nyela sebelum kita berkumur dan membasuh muka, biasanya kita menyela jari kedua tangan kita, menyela jari-jari kita dan nanti ketika kita membasuh kaki kita juga menyela-nyela kaki kita, jari-jari kaki kita. Itu sunnahnya wudhu. Selanjutnya yaitu mengulang 3 kali setiap anggota yang dibasuh atau diusap. Dan yang terakhir adalah tertib atau sambung menyambung. Terakhir yaitu hal yang membatalkan wudhu. Apa sih yang membatalkan wudhu kita? Yang pertama yaitu tersentuhnya kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, yang tidak memakai tutup atau penghalang. Biasanya kalau kita tidak sengaja bersentuhan dengan teman laki-laki kita pada saat kita sudah berwudu tanpa adanya halangan, kalau kita tersentuhnya masih ada kain atau kerudung, kita tersentuh itu masih sah. Kalau kita sudah tidak ada halangan lagi atau kita tidak memakai tutup atau tidak ada halangannya, kita langsung tersentuh kulit antar kulit laki-laki dan perempuan, kita wudunya batal. Yang kedua ada tersentuh kemaluan, kubul atau dubur dengan telapak tangan atau jari-jari tidak memakai tutup. Yang ketiga mengeluarkan sesuatu dari kubul atau dubur. Seperti apa? Seperti air kecil atau air besar atau keluar angin. Biasanya kita sering kalau setelah wudhu keluar angin, lalu kita kembali lagi wudhu, melakukan wudhu kembali dan sebagainya. Yang keempat adalah hilang akal sebab gila, pingsan, mabuk dan tidur nyenyak. Yang kelima, tidur dalam posisi tidak menetap pantatnya di bumi. Yang kedua, tayamum. Apa sih itu tayamum? Tayamum adalah mengusap muka dan kedua belah tangan dengan debu yang suci. Untuk kita melakukan tayamum, apa aja sih syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya yang pertama adalah Islam. Yang kedua, tidak ada air dan sudah berusaha mencarinya tapi tidak ada atau tidak ditemukan. Yang ketiga, berhalangan menggunakan air. Misalnya ketika kita sedang sakit, kalau kita menggunakan air tersebut itu malah sakit kita itu tambah parah atau kambuh kembali. Itu kita bisa melakukan tayamum untuk mengganti wudhu kita. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Dan yang kelima, dengan debu yang suci. Yang terakhir, bersih dari hadas dan najis. Dan selanjutnya ada rukun dan sunnah tayamum. Apa sih rukunnya tayamum? Rukunnya tayamum yang pertama kita niat. Yang kedua, mengusap wajah dengan debu sebanyak 2 kali usapan. Yang ketiga, mengusap kedua belah tangan hingga siku-siku dengan debu. Yang terakhir, memindahkan debu kepada anggota yang diusap. Yang terakhir adalah tertib. Selanjutnya sunnah-sunnah tayamum. Apa sih itu sunnah-sunnah tayamum? Yang pertama adalah membaca bismillah. Yang kedua, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Yang ketiga, menipiskan debu.
Selanjutnya, perkara yang membatalkan tayamum. Apa aja sih? Selanjutnya, perkara yang membatalkan tayamum. Apa aja sih yang membatalkan tayamum? Yang pertama adalah murtad atau keluar dari Islam. Yang kedua ada melihat air sebelum sholat, kecuali yang bertayamum karena sakit. Yang terakhir, segala yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Selanjutnya nomor 3 yaitu istinja. Apa sih itu istinja? Segala sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul seperti kencing dan berak wajib disucikan dengan air hingga bersih atau dengan 3 buah batu selagi kotoran itu belum kering atau tidak mengenai tempat lain. Apa aja syarat-syarat istinja? Syarat-syarat istinja yang pertama yaitu najis belum pindah dari tempatnya. Yang kedua, najis belum kering. Dan yang ketiga, tidak boleh mendatangkan najis lain. Selanjutnya, adab buang air atau tata krama, tata cara buang air yang benar. Yang pertama adalah jangan membawa atau membaca Al-Quran. Yang kedua, jangan di tempat yang terbuka. Yang ketiga, jangan di tempat yang dapat mengganggu orang lain. Yang keempat, jangan buang air di atas air yang tenang. Yang kelima, jangan bercakap-cakap. Yang keenam, jangan menghadap kiblat kecuali bila terdapat tabir yang mencukupi. Yang ketujuh, jangan buang air di bawah pohon. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, mandi. Apa sih itu mandi? Pasti kalian sudah tidak asing lagi karena kita setiap hari hampir melakukan mandi. Apa sih itu mandi? Dengan menggunakan air suci dan bersih yang mensucikan dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Yang pertama, hal-hal yang mewajibkan mandi. Apa sih sebab-sebabnya kita diwajibkan untuk mandi? Yang pertama adalah mengeluarkan air mani, baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua, melakukan hubungan seks atau hubungan intim atau yang biasa kita kenal bersetubuh. Yang ketiga, selesai haid atau menstruasi. Yang keempat, karena wiladah dan nifas. Kenapa saya di situ tulis karena wiladah dan nifas? Karena pada dasarnya wiladah dan nifas itu memiliki pengertian yang berbeda. Secara namanya saja sudah berbeda ya, secara tulisannya apalagi pengertiannya. Kalau wiladah sendiri itu darah yang keluar ketika melahirkan. Ketika saat seseorang melahirkan, darah yang keluar bersama bayi itu namanya darah wiladah. Kalau darah nifas itu darah pasca melahirkan. Jadi setelah melahirkan, darah yang keluar sampai 40 hari bisa nggak sholat, tidak ngaji, itu namanya darah nifas. Tergantung seseorang sih, kadang ada yang nifasnya sampai 15 hari, ada yang 20 hari, tergantung masing-masing orang yang sedang nifas tadi. Yang kelima ada karena selesai haid. Biasanya kalau kita selesai haid, bagi kaum wanita kita melakukan mandi besar. Dan yang keenam atau yang terakhir, mati. Ketika kita mati diwajibkan untuk mandi, kecuali ada kecualinya bagi yang mati syahid. Biasanya syahid dalam peperangan kan kadang tidak memungkinkan untuk dimandikan. Kadang kalau yang mati syahid dalam perang itu kadang tubuhnya hancur atau berlumuran darah yang tidak memungkinkan lah bagi kita untuk memandikan, itu tidak mandi, tidak apa-apa, kecuali yang mati syahid ya. Selanjutnya yaitu fardunya mandi. Apa sih fardunya mandi itu? Yang pertama niat. Yang kedua membasuh seluruh badan dengan air, yakni meratakan air ke seluruh tubuh. Yang ketiga menghilangkan najis. Selanjutnya yaitu sunah-sunah mandi. Apa sih sunah-sunahnya mandi? Kita bisa lakukan yaitu sunah-sunahnya mandi. Yang pertama, sebelum mandi kita membaca basmalah. Yang kedua, membersihkan najis terlebih dahulu sebelum kita mandi ya. Yang ketiga yaitu membasuh badan sebanyak 3 kali. Yang keempat melakukan wudhu. Biasanya kita kalau sebelum mandi wajib atau mandi wajib setelah haid, kita melakukan wudhu terlebih dahulu sebelum kita mandi. Yang kelima, mandi menghadap kiblat. Yang keenam, mendahulukan anggota badan sebelah kanan daripada yang kiri. Yang terakhir, membaca doa setelah wudhu.
Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sedikit materi Tohero. Sebelumnya saya meminta maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati, yang baik saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.